kembali lagi dengan aku, Lesti Kairunisa dari kelas TRPB. Di sini aku ingin menjelaskan lagi lanjutan dari part 1 ya. Nah, di sini main dartnya udah berubah ya guys, dari yang sebelumnya kayak gini. Nah, ini tuh kita kan mau cek main dart ya. Jadi tuh kita butuh namanya tuh buat kayak ngetes kalau misalkan ini udah berhasil buat di apa ya namanya, buat di running itu. Nah, ini udah aku iniin, udah aku ganti. Di sini aku ngejelasin ya. Jadi kode pada kode yang di sini yang di main dart ini tuh cuma Flutter yang udah diintegrasi dengan GetX ya untuk mengelola step. Nah, di sini aku mau jelasin lagi biar detail. Ada GetX Dart import ini itu berfungsinya untuk memasukkan GetX ke dalam file tanpa yang ini kita nggak bisa menggunakan fungsi spesial kayak yang ini nih, OBX. Bentar. Mana ya? Nah, di sini ada variable count karena kita ada OBS. Di sini tuh kan tadi di main dart tuh pokoknya di getX ini nih kita butuh namanya apa sih namanya, fungsi spesial maksudnya kayak yang tadi OBX atau navigasi getX gitu. Jadi makanya kita butuh yang namanya import package get dart. Ini kan ada di bagian counter ini. Jadi tuh nanti dia otomatis memanggil file yang ada di main dart atau main dart yang memanggil file counter controller gitu guys. Nah, di sini tuh ada child OBX. Nah, di sini tuh kayak fungsinya tuh lebih ke memantau perubahan data ya. Jadi tuh OBX itu kayak memantau. Fungsinya tuh untuk memantau file perubahan data pada file gitu. Nah, misalkan di OBX variabel OBX yang ini jika variabel OBX ini berubah nilainya, maka OBX akan otomatis menggambarkan ulang widget teks yang ada di sini nih. Mana ya? Nih. Pokoknya kalau misalkan di bagian file-file entah mau counter karena ini kita awal-awal kan masih belum ada file-file yang selanjutnya. Jadi itu OBX tuh ya itu gunaannya misalkan di data yang di file yang lain kita mau mengubah data, nanti si OBX ini tuh bakal otomatis menggambarkan ulang widget teks tersebut tanpa perlu memanggil set stat. Nih, ini kan extend ya, kita kan custom ini mengextend ke stateless widget gitu. Nah, di sini ada nama saya ya. Aduh, itu termasuk di sini kan ada di sini tuh ada teksnya nama saya Panjul. Itu kalau misalkan kita berubah namanya, misalkan jadi kayak nama saya, kita ganti aja apa-apa. Nah, di sini kita ganti nama saya Ca. Nah, si OBX tersebut ini tuh bakal berubah otomatis gitu loh guys.
ini kalau kita mau running ya. Nah, di sini ada floating action button. Jadi tuh kegunaannya itu ini tuh sebenarnya fungsi unprocessed masih kosong ya. Sini masih kosong. Kalau ini ya ini ukuran fontnya size nya itu mau berapa itu terserah. Sini kan fontnya 35 ya, berarti ukurannya nanti 35 tuh. Nanti ada di bagian OBX yang ini juga nanti tuh, ini karena runningnya lama juga, pokoknya nanti tuh di Chrome nya itu hasilnya ada nama saya Ica, tapi nanti di bagian itu tuh kayak ada bagian tombol buat bereaksi. Kalau misalkan ini kan namanya udah otomatis ya, nanti tuh kayak otomatis kayak kita mau ngereaksiin nanti bakalan berubah datanya gitu loh. Yang tadinya hurufnya kecil semua bisa ada yang gede gitu loh guys. Nah ini seharusnya muncul ya guys, cuman ini aku skip dulu karena kelamaan juga. Nah guys, tadi ini ada perubahan lagi nih, karena tadi sebelumnya tuh kayak gini. Nah di sini nggak error, tapi hasilnya itu nanti tadi itu merah di bagian ini. Tadi tuh ini merah, tapi karena udah ada perubahan, nah jadi muncul atau si Ica ini tuh, nama saya Ica gitu. Karena kenapa itu bisa error, bisa nggak nimbul gitu, karena tadi tuh di bagian ini cuma ada perubahan sedikit aja di bagian mana tadi, di bagian ini kayaknya ini tuh pakai RX size. Pakai OBX biar namanya ini juga dia pakai variabel juga kan, biar si ini itu kepanggil. Nah, di sini kita bikin file baru. Nih guys, di sini ternyata jadi itu namanya itu udah kita namain final. Di maksudnya itu pakai final karena biar bersifat ya nggak bisa diubah. Tapi kita pakai garis di sini karena ya kita biar panggil, karena kan di bagian ini formula itu kita pakai OBS kan. Kita belajar baru biar rapi aja sih guys. Ini udah ya, agak mau bilang ini karena udah ya, kita udah bikin file baru tadi. Kita bikin kelas orang.
kita pakai variabel nama. Oh gini guys, aduh. Oke, aku paham. Nah, di sini kita pakai nama Ica. Oke, OBS. Tuh, itu otomatis control package kita. Nah, kita pakai variabel nama. OBS lagi. Nah, di bagian mandat ini kita panggil. Sebenarnya ini kayaknya kita nggak usah lagi ya. Coba kalau ini nggak usah pakai. Karena kan error. Oh belum kepanggil memang. Sementara kita pakai ini aja. Nah, terus di bagian ini kita bikin variabel orang, ada variabel baru, kita panggil siapa. Ada di bagian kita coba dulu deh, kita coba selesaiin dulu. Nah di sini tuh kita ada perubahan lagi. Nah di sini kan lebih ke seharusnya ini tuh nama ini. Itu kita ke bagian yang dua. Tapi karena kita mau ubah, kita ini variabel nama. Kita tuh bikin konstruktor di sini. Kita pakai perulangan dulu. Kita juga ubah ya. Yang tadi kan observasi aja jadi OBS. Tapi di sini kita iniin dulu. Misalnya ganti ini. Bagian ini kita ubah juga.
aku mau kasih lihat perbedaannya ya, yang tadi udah di running. Di sini nama saya Ica. Tapi kalau kita udah pencet bagian ini, nah ini berubah. Bisa aja di sini kita mau terserah mau kita mau nantinya dia jadiin huruf besar semua atau apa, tapi di sini cuman aku mau ini yang berubah karena di bagian ininya. Nah, Ica berubah, nama saya Ica berubah. Kita mau ganti nama Ica jadi yang seharusnya tadi nama saya Ica, jadi nama saya misalkan Asya. Misalkan ya, kita coba. Kan nama saya Ica. Nah, nama saya Chester Open. Jadi ya, setiap kita pencet ini, nah itu pokoknya ya guys. Nah, sekarang kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Kan di GetX ini tuh ada 3 pilar ya, ada manajemen state, manajemen routing, sama ini pakai bahasa Indonesia pula ya, sama dependensi manajemen ya. Nah, di sini tuh tadi kan kita udah ke state manajemen ya. Sekarang kita ke routing manajemen. Kita bahasa Indonesia ini dulu. Jika Anda menggunakan root atau snack bar atau dialog atau bottom tanpa konteks, CSS juga sangat cocok untuk kita. Maksudnya kayak lebih gampang aja gitu. Kita cuma tambahin get sebelum material app Anda. Jadi sebelum ada material app itu tuh pakaiin get. Nah, sehingga menjadi get material app. Nah, ini beralih ke layar baru kan. Get X to next screen. Ini tambah get ini ke to next screen. Jadi apakah bentar. Get memiliki pengelolaan dependensi yang sederhana dan mampu memungkinkan Anda untuk mengambil kelas yang sama dengan blok yang lain. Bentar. Jika menggunakan state manager dari Get, perhatikan ininya nih, yang akan mempermudah menghubungi view Anda ke controller. Di bagian controller ini tuh harusnya ada ya, coba. Kayaknya tadi aku hapus deh. Iya, bentar ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Di bagian controller nih, kita apa ya namanya? Di sini kan kita mau lanjut ke mengenai tentang unique queue, ID pada get builder dan memakai maksudnya sambil kita praktekin gitu. Dan di sini tuh kita bikin filenya dulu, namanya itu controller dart. Nah, sebelumnya itu
Aku mau jelasin dulu. GetX pada Flutter, penggunaan ID dalam Get Builder adalah fitur krusial untuk optimasi performa. Jadi lebih singkatnya itu ID memungkinkan untuk memperbarui widget yang widget tertentu aja gitu, tanpa harus merender ulang di seluruh widget yang mendengar bahasanya mendengarkan controller. Intinya tuh yang kayak memanggil controller gitu ya. Nah di sini kan tadi ya di penjelasan yang tadi aku bilang tentang unique ID. Mengapa kita butuh unique ID? Jadi di saat kita manggil update dalam update kayak gini maksudnya. Di saat kita memanggil update, nah maksudnya kayak gini. Di controller, semua get builder yang terhubung dengan controller tersebut akan di-build ulang. Jika kompleks ya, ini bisa memboroskan resource dengan ID. Jadi kamu bisa menggunakan target update. Ini contohnya dulu ya, langsung ke contoh aja. Kita bikin kelasnya. Kelas counter harus pakai counter controller ini extend ke GetX controller nih, mengimport lah tuh dia ke package get dart. Nah di sini kita pakai integer, misal di sini kan hanya contoh ya guys, jadi kita bebas ya mau manggil apa, misalkan nama integer string lah ya. String nama, misal nama aku aja lah. Nah, integer misalkan umur. Kita panggil si kontraktor, lupa namanya, void increment. Kita menggunakan increment di sini. Undefined name. Kan ini buat
memperbarui ya. Terus kalau kita pakai string berarti ini enggak ya, dari Caka Asia. Jadi tuh ini gunanya hanya untuk memperbarui. Get builder dengan ID. Nah, di sini tadi ada update ya. Bentar. Oke, di sini tuh aku bakalan ganti contoh ya, guys. Tetap sama, cuman ganti contoh aja. Cuman apa ya? Bahan contohnya tuh ada, ini kita rename aja. Cuman udah ini aja deh, gak usah ribet. Ini aja ya. Nah, di sini kita bikin kelas kan udah ya, kelas produk. Kita ganti aja jadi kelas produk biar lebih enak gitu. Product controller, variable list, ini konstruktor. Nama, ya. Terus top. Di sini kita bikin dua variabelnya lagi. ID, nama. Mungkin di sini nama barang ya, kan produk ya. Namanya barangnya itu baju. Duh, lupa.
X independent. Oh. Lah. Oh, gini. Nah, dengan merah. Teman void lagi. Tambah stok string ID data variabel produk nih, kita manggil yang di atas. Nah, kok pakai huruf gede? Tapi merah ya? Enggak deh, udah pas bener. Kan elemen. Nah, integer. Kita bikin bagian stok lama. Bentar. Nih, tandanya bertambah 1. Nah, habis itu kita pakai update.
ini udah kita simpan aja. Habis itu kita bikin namanya folder baru, pages. Kita pakai file produk Nah, di sini kita agak bakalan banyak ya kodenya. Nah, di sini kita ketik. Nah, ini langsung kepanggil kan. Karena apa? Karena kita udah bikin namanya class product controller. Kalau kayak gini berarti dia berhasil mengenali file yang sebelumnya. Itu ya, import tuh gunanya buat mengenali file yang udah kita buat sebelumnya gitu. Nah, udah. Kita coba bagian ini. Ini aja deh, kita langsung bikin kelasnya aja. Kelas pantes. Iya. Extend ke tapi kita di sini ya kita panggil aja deh, nggak apa-apa, si produk controllernya. Bentar. Nah, di sini tuh kita ini enggak ya, kita hapus saja. Nah, langsung hilangkan merahnya. Oke. Di sini tuh tadi aku coba buat selesaiin dulu ininya, dan ternyata ya cuman salahnya di sini doang, nggak usah pakai itu.
Oke, kita lanjut ya buat penjelasannya. Di sini ada bagian produk controller Dart. Di sini kita nggak pakai OBS, melainkan kita menggunakan update. Mana tadi update? Mana tadi update? Nih, pakai ini. Loh. Salah. Nih. Di sini kita punya list produk di mana ini sumber data kita. Nah, yang kedua ada void tambah stok. Nah, ini tuh kayak ini fungsinya buat menerima parameter ID data. Nih, ID data. Nah, terus di sini tuh ada bagian mana tadi where mana ya? Dia di sini tuh ada bagian dimana kita cari satu produk di dalam list ID-nya itu yang cocok. Jadi kayak kita diklik, kayak kita ngeklik nih, itu tuh apa ya namanya, list ID-nya tuh cocok dengan yang diklik user, itu maksudnya. Nah, di sini ada update ID data. Di sini tuh berguna banget ya, kita manggil update data tuh yang kan kosong ya, kita memasukkan ID data ke dalam list itu ya, berarti kita di sini tuh kayak gimana ya, munculin si ID data ini gitu. Jadi ini kayak munculin widget gitu loh. Jadi ini yang punya ID. Jadi yang tadinya enggak ke print lah, ibaratnya ini tuh kayak lebih ke print ya, cuman bedanya ini pakai update gitu. Nah, di sini ada kita jelasin ke bagian Dart. Nah, di sini ada get put. Nah, di sini kan kita menghubungkan UI dan controller menggunakan dua komponen ya. Di sini ada get put. Nih, aduh ya Allah, pusing. maaf. Jadi di sini ada get put. Baris ini tuh wajib ada sekali controller dalam memori agar bisa dipakai di mana-mana. Jadi ini ada satu nih. Jadi kita bisa pakai di filenya lagi. Tapi nggak bisa diubah karena apa, bersifat final. List view builder nih digunakan untuk membuat daftar secara dinamis. Misalkan nih, jika ada 100 produk, nah dia akan membuat 10 baris. Kalau misalnya kita ada 2 produk, ya nanti dia muncul 2 baris. Seperti itu. Terus ada get builder. Tadi kan aku bilang dia mempunyai komponen penting kan, controller ini. Ada get put sama get builder. Nah, di sini ada get builder. Mana ya? Nah, ini. Get put, get builder. Setiap baris item dibungkus dengan get builder. Nih.
Nah ini tuh gimana ya, jadi tuh ini termasuknya property ID. Jadi kita memberikan nama di dalam sini, kan kita cuma tinggal manggil ya, yang ada di control dart. ID produk ada di mana? Ada di control dart. Nah, jika ada produk dengan ID 1, maka get buildernya bakal munculin 1 nih di control dart net. Di sini kan kita bikin ID datanya ada 1, 2. Kita bikin 2 sih ya. Jadi nanti dia bakal muncul sesuai yang kita panggil. Oh iya, lupa bagian main dart. Di sini main dartnya kita belum dipasang guys. Oke, kita hapus ini karena ini kan materi yang sebelumnya ya. Kita hapus void main. Nah dia bakalan otomatis muncul kan. Seperti ada yang aneh. Kita panggil class May. Kita extend ke aku tahu nih kenapa dia merah. Bentar. Stateless with get. Nah udah gak merah. Pokoknya lanjutin aja terus ngoding. Kalau masih merah ya berarti lanjutin aja terus gitu. Kita di sini pakai override. Nggak pakai ini. Manual aja berarti. Get build. Kita return. Kita panggil deh si produk package. Udah, coba kita running.
aku pause dulu karena agak lama ya running ini tuh. Nah guys, tengok hasilnya yang dimunculin tuh bagian bentar. Nah di sini tuh karena aku punya store ya, jadi mungkin kita coba ganti kali ya nama barang ya. Itu nanti hasilnya tuh kayak ini apa. Tadi itu belum aku sempat ganti, nggak fokus akunya. Aku ikutin aja yang aku tahu ya. Pas aku udah connect, stok nggak usah diganti, baru paham gitu. Aku suka connect di akhir guys, maaf ya. Nah di sini udah. Nah bagian ini juga udah kita ganti. Tadi beneran gak connect karena asal kita ikutin yang ada di tutorial kan. Cuman ya itu karena gak fokusnya sampai bagian nama pun aku nggak ganti. Nah udah ganti ya. Oke kita lanjut ke part 3 aja ya. Oke, part 2 nya kita sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.